Operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, perkalian adalah operasi penjumlahan berulang, disimbolkan dengan tanda silang atau huruf X. Maksudnya penjumlahan berulang adalah seperti ini. 4 dikali 5 sama dengan penjumlahan berulang dari angka 4 sampai 5 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nanti tinggal teman-teman hitung hasilnya sama dengan 20. Seperti itu maksudnya dari penjumlahan berulang. Nah, perkalian mempunyai dua sifat, yaitu sifat pertukaran dan sifat pengelompokan. Nah, maksudnya dari pertukaran adalah di mana P dikali Q sama dengan Q dikali P. Jadi meskipun tempatnya ditukar-tukar, seperti 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3, maka akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 6. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan tempat angkanya ditukar-tukar, karena hasilnya pun akan sama saja. Nah, selain sifat pertukaran, perkalian juga mempunyai sifat lain, yaitu namanya sifat pengelompokan atau asosiatif. Nah, maksud dari sini adalah ada bilangan yang dikelompokkan terlebih dahulu. Nah, ingat ya teman-teman, kalau misalkan yang dikelompokkan itu wajib dikerjakan terlebih dahulu, baru dikerjakan dengan teman yang lain, seperti di gambar ini ya. Jadi yang dikurung dulu, dikerjakan baru yang selanjutnya. Lalu ada perkalian bersusun. Perkalian bersusun ini adalah penghitungan perkalian dengan disusun ke bawah. Maksudnya perkalian bersusun ini adalah untuk membantu teman-teman dalam menghitung angka yang banyak dalam perkalian. Ini yang dimaksud dengan perkalian bersusun. Jadi kita melakukan operasi perkalian dengan cara disusun ke bawah. 5 ke 8 kita bikin susun ke bawah, hasilnya sama dengan 40. Selanjutnya ada pengalian dua angka dengan satu angka. Nah, kalau seperti ini kita mengalihkan semua angka di atas dengan angka yang ada di bawahnya. Tapi kita mulai dengan pojok kanan. Berhubung karena ini cuma ada satu angka, jadi kita cukup kalikan dengan angka 2 aja. 0 kali 2 sama dengan 0, karena setiap angka yang dikali dengan 0 itu hasilnya 0, jangan lupa ya. Terus kita kalikan ke angka 1 nih, 1 dikali 2, itu sama dengan 2, berarti hasilnya sama dengan 20. Kalau ini kan contoh dari pengalian dua angka dengan satu angka. Lalu ada contoh lagi nih, pengalian dari dua angka dengan dua angka, yaitu 10 kali 40. Jangan lupa kita peraturannya adalah semua angka di atas harus dikalikan dengan angka yang di bawah, tapi kita mulai pengaliannya dari pojok kanan dulu ya, berarti dari angka 0 yang ada di bawah nih. Nah, 0 kali 0 sama dengan 0. Dan terus sekarang kita kalikan angka yang di atas dengan angka 0 yang di bawah. 4 dikali 0 sama dengan 0. Dah, lalu kan udah nih yang pojok kanan bawahnya angkanya. Sekarang kita ke sebelahnya si angka 0 yang di bawah, berarti angka 1. Karena angka 1 belum dikali sama angka atas. Kita kalikan. Mulai dari 0 yang atas. 0 atas dikali 1 yang bawah sama dengan 0. Terus kita kalikan dengan temannya 0 yang di atas nih, kan ada 4. 4 dikali sama 1, berarti hasilnya adalah 4. Nah, dan penulisannya jangan lupa ya, harus satu angka lebih depan nulisnya, lebih maju, jadi nggak sama rata. Dia harus lebih maju seperti ini nih, agak miring. Terus abis itu kita jumlahkan angka-angka yang di bawah ini nih. Nah, seperti biasa penjumlahannya dimulai dari sudut sebelah kanan. Jadinya 400. Seperti itu, teman-teman. Nah, ada contoh lagi nih, satu lagi supaya teman-teman lebih paham. Pengalian dua angka dengan dua angka juga. Yaitu adalah angka 15 dengan angka 18. Seperti biasa, peraturannya semua angka atas harus dikalikan dengan angka bawah, tapi dimulai dari angka bawah yang paling kanan terlebih dahulu ya. Berarti angka 8 nih. 5 kali 8 itu kan 40, berarti 0-nya taruh di bawah. Nah, 4-nya kita simpen. Boleh teman-teman tulis di sebelah kanan aja ya. Atau taruh di mana juga nggak apa-apa, terserah. Nah, seperti ini. Setelah angka 5 dikalikan dengan angka 8, berarti sekarang kita kalikan angka 1 yang di atas dengan angka 8. 1 dikali 8 itu kan sama dengan 8 ya. Nah, 8 yang tadi itu ditambah sama sisa 4 yang ini nih, yang kita punya sebelumnya. 8 tambah 4 kan 12. Tinggal kita tulis tuh 12, jadi 120. Nah, sekarang kan angka 8 udah nih. Sekarang kita ke sebelahnya angka 8 ada angka 1. Angka 1 kita kalikan dengan semua angka yang ada di atas. 5 kali 1 sama dengan 5. Kita taruh agak lebih maju. Agak lebih maju dari satu langkah dari sebelah kanan. Lalu kita kalikan angka 1 yang di atas dengan angka 1 yang di bawah. 1 kali 1 sama dengan 1.
Selesai. Nah, jangan lupa kita masih ada satu langkah lagi, yaitu menjumlahkan angka-angka ini. Nah, seperti biasa penjumlahannya juga kita mulai dari row sebelah kanan, berarti tinggal kita hitung ada 0 ditambah dengan kan kosong nih bawahnya 0. Ya udah biasa aja, tulis aja nggak apa-apa 0. Terus abis itu ada 5 tambah 2 sama dengan 7, 1 tambah 1 sama dengan 2. Seperti ini maksudnya dari perkalian bersusun. Perkalian bersusun akan membantu teman-teman dalam menghitung perkalian angka yang lebih dari 1. Oke, lanjut materi ke pembagian, yaitu adalah satu bilangan dipecah rata menjadi bilangan yang lebih kecil sesuai dengan bilangan pembaginya. Simbolnya adalah titik 2. Seperti apa maksudnya? Yaitu 8 jika dibagi menjadi 4 bagian, maka akan menghasilkan porsi yang sama masing-masing bagian, yaitu 2. Seperti itu maksudnya, dari 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, kalau ini adalah pembagian dengan cara yang lain, yaitu cara bagian kurung. Langkah pertama adalah kita harus membagi angka yang awal nih 5 dengan angka 3. 5 jika dibagi 3 itu kan masih dapat ya 1 dari angka 3 itu, berarti kita tulis 1 di atas. Nah, selalu kita kalikan nih, 1 kali 3 sama dengan 3 kan. Nah, 3-nya kita taruh di bawah angka 5 untuk pengoperasian selanjutnya. Lalu sudah kita taruh di bawah angka 5, kita kurangkan. Nah, selanjutnya setelah kita kurangkan nih, berarti kan 5 kurang 3, 5 kurang 3 itu kan sama dengan 2 ya. Kita tulis di bawahnya. Lalu kita turunkan nih, kan masih ada angka 4 nih, angka 4-nya belum diapa-apain. Nah, kita turunkan angka 4-nya ke bawah yang nanti kita taruh di sebelah angka 2. Maksudnya adalah supaya angka yang di dalam kurung ini habis dibagi. Kita turunkan berarti angka 4-nya, jadinya 24. 24 itu kan bisa ya dibagi sama angka 3. Kalau teman-teman hafal perkalian 3, pasti teman-teman tahu berapa 24 jika dibagi dengan 3. 24 jika dibagi dengan 3 itu adalah hasilnya 8. Nah, 8 ini kita taruh di atas sebelahnya angka 1. Lalu seperti biasa kita kalikan lagi, 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, 24 ini kita taruh di bawah. Lalu pengoperasiannya seperti biasa lagi, kita kurangkan. Nanti kalau misalkan uji kurang nih, hasilnya kan 0. Nah, berarti hasil 54 dibagi 3 adalah 18, angka yang ada di atas kurung ini. Itu hasilnya. Jadi langkahnya itu ya teman-teman, kita bagi, lalu hasil bagiannya kita kali, lalu kita kurangkan dengan angka yang kita bagi tadi. Nah, nanti ada satu soal lagi supaya lebih memahami, yaitu 350 bagi 7. Nah, di sini kalau kita bagi angka 3 dengan 7 kan nggak mungkin ya, karena 3 lebih kecil daripada 7. Jadi kita ajak nih si angka 5. Jadinya 35 dibagi dengan 7. Itu hasilnya adalah 5. Kalau misalkan teman-teman hafal perkalian 1 sampai 10 nih minimal, pasti teman-teman lebih mudah mengerjakan pembagian seperti ini. Nah, sudah kita tulis nih kan angka 5 di atas, lalu langkah selanjutnya adalah kita kalikan dengan angka 7. Kita kalikan dengan si pembagi tadi, berarti si angka 7. 5 kali 7 kan 35 ya. Nah, angka 35 nanti ini kita tulis di bawah si angka 35 yang dalam kurung. Tuh kan udah sama rata nih ya. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya adalah kita kurangkan. Kita kurangkan sama seperti langkah tadi ya. Setelah dibagi dengan 7, habis itu kita kali lagi dengan 7 hasilnya.
terus kita kurangkan. Kita kurangkan 35 kurang 35 itu kan sama dengan 0. Berarti habis tuh. Nah, masih ada satu angka lagi nih yang belum kita apa-apain, yaitu 0 yang di atas tuh, 0 yang dalam kurung. Nah, terus kita apain dong si 0 ini? Nah, si 0 ini kita turunkan. Nah, karena kita nggak bisa bagi dengan 7, si 0-nya, sisa tadi, kita taruh di sebelahnya 5. Berarti 350 dibagi 7 sama dengan 50. Seperti itu, karena angka yang 0 ini kan udah gak bisa dibagi sama 7 nih. Berarti si 0 ini ditaruh di atas. Nah, seperti itu jadinya 50. Pembagian kurung ini adalah akan mempermudah kalian dalam pembagian angka yang cukup jumlah banyak. Nah, selanjutnya ada fakta nih, fakta antara operasi perkalian dan pembagian. Fakta ini adalah keterkaitan antara operasi perkalian dengan pembagian. Maksudnya seperti apa? Yaitu adalah seperti ini. Operasi pembagian adalah kebalikan dari operasi perkalian. Jadi kalau operasi perkalian 1 kali 3 itu operasi pembagiannya adalah 3 bagi 1 sama dengan 3. Tuh, 3 dibagi 1 sama dengan 3. Atau ada bentuk lain juga. Jadi dia bentuk pembagiannya kita ke si angka 3 ini. Jadinya berarti 3 dibagi 3 itu akan menghasilkan 1. Nah, seperti itu. Jadi pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Jadi mereka berdua itu saling terkait. Nah, ada lagi contoh lain, yaitu 6 kali 3 sama dengan 18. Itu berarti operasi pembagiannya adalah 18 jika dibagi 3, hasilnya adalah 6. Nah, tapi bisa juga kita tulis dengan 18 dibagi 6, itu hasilnya adalah angka 3. Ini agak delay gambarnya ya. Tapi intinya adalah pembagian itu merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Nah, seperti ini, 18 dibagi 6 itu hasilnya adalah 3. Jadi mereka itu sebenarnya saling berkait. Karena pembagian itu juga merupakan bagian dari perkalian. Nah, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.